Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di perdagangan sesi kedua hari ini masih bergerak di zona hijau, bahkan penguatan makin tinggi atau makin signifikan, di mana indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,80% di level 8.617,043. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Nicholas Darmawan selaku Research Analyst Mesta Indovest Sekuritas atau MG. Kita akan langsung sapa saja Pak Nicholas. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Nicholas sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di hari kedua di perdagangan Desember, Pak Nicholas, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan dan secara intraday hari ini sempat menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang masa, tepatnya di 8.616 ya kalau tidak salah. Di sepanjang sesi pertama tadi pagi dan menjelang siang, Pak Nicholas, bagaimana review dan analisis Anda terhadap laju penguatan indeks harga saham gabungan yang masih terus terjadi, rekor demi rekor kembali tercipta meskipun tanpa dorongan dari beberapa saham big cap yang sebelumnya cukup menjadi langganan ketika indeks harga saham gabungan mencatatkan rekor tertingginya? Oke, mungkin kita lihat juga memang indeks kita ini didukung oleh sentimen window dressing ya, karena memang ini sentimen cyclical dari tahun ke tahun, yang mana kalau kita lihat memang cukup konsisten melaju di bulan September, jadi dari September awal sudah mulai terlihat. Makanya dari kemarin kalau kita lihat indeks kita itu rata-rata break all time high mulu, koreksi sedikit dia langsung rebound lagi. Dan kita lihat juga ini salah satu penyebabnya adalah sentimen pasar yang masih positif, didukung oleh saham-saham ke Konglo related stocks dan juga saham-saham Konglo yang terkorelasi dengan indeks-indeks global ya. Jadi makanya kita lihat despite blue chipnya nggak terlalu mendominasi mendorong pasar, kita lihat ini didukung juga sama emiten lain yang correlate dengan Konglo stocks. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi fundamental lainnya, dari Menteri Purbaya sendiri juga mention bahwa pelaku pasar sudah mulai optimis dengan arah ekonomi ke depannya, sehingga kita lihat ini mulai reflect ke indeks kita yang terus climbing up ke all time high. Ya, seperti itu sedikit reviewnya untuk indeks kita hari ini. Baik, secara teknikal Pak, arah indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek dan menengah dan juga jelang akhir tahun, di mana pada saat ini investor masih menunggu terkait juga kebijakan dari suku bunga atau Fed, meskipun dari sisi probabilitasnya ini sudah di atas 88%, Pak Nicholas. Oke, mungkin dari sisi teknikal kita lihat indeks kita masih cukup optimis, masih bisa at least ke conservatively speaking ke 8.800, karena kalau kita lihat dari sisi momentum dan volumenya sudah mulai membaik. Foreign fund flow juga relatively stabil, net foreign outflow-nya nggak terlalu overwhelmingly berat. Dan juga kalau kita lihat dari sisi domestik kan kita lihat tadi ya, investor mulai percaya lagi, makanya indeks kita lumayan gaining traction. Jadi untuk jangka pendek kita aiming for 8.700 dulu untuk saat ini. Dan untuk menengah jangka pendek kita aiming for 8.800 conservatively. By the end of year mungkin 88 sampai 8.900-an. Jadi mungkin seperti itu untuk IHSG based on technical. Baik, di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan rebound Pak di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua, bahkan mencetak kembali intraday tertinggi di 8.625. Meskipun saham-saham big cap tidak bergerak kompak menjadi penopang indeks harga saham gabungan, namun beberapa saham hari ini masih melaju cukup kencang Pak, dari konglomerasi BUMN ataupun juga beberapa saham lainnya. Kita boleh ke saham grup Prayogo Pangestu terlebih dahulu Pak, ada TPIA. Hari ini tampaknya salah satu menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan melesat di 5% dan berada di level 7.775. Analisis Anda untuk TPIA? Oke, untuk TPIA kita lihat memang salah satu yang menjadi movers IHSG kita hari ini, karena memang rebound harga TPIA dan rebound harga petrochemical global ya, ini relate ke emitennya, lalu juga
mungkin setelah koreksi Q3 yang lumayan dalam ini menyebabkan low base effect ya, karena dibandingkan dengan grup PP yang lain ya harganya relatifly sudah lumayan low base. Jadi ini mungkin domino effect karena emiten PP yang lainnya sudah naik, ini kecipratan juga si TPIA. Makanya kalau kita lihat dominasinya lumayan banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi mungkin based on technical kita lihat masih ada upside sedikit ke level 8.000 sampai 8.100-an. Yang seperti itu untuk TPIA. Rekomendasinya? Oke, untuk TPIA rekomendasi kita masih buy as long as dia maintain di level 7.500 ya. Jadi selama dia maintain 7.500 boleh pertimbangkan di rentang harga 7.700 sampai 7.600 untuk buy on weakness. TP level masih sama dengan resistance yang kita rekomendasikan di level 8.000 sampai 8.100. Dari sisi pola seperti apa Pak? Paling tidak 6 bulan terakhir ini sempat ke 10.500-an, terpangkas ditutup hari ini di 7.700, Pak Nicholas. Oke, mungkin dari sisi pola sebenarnya kita lihat secara keseluruhan ini polanya mirip-mirip brand sebelum dia rebound ya. Jadi kalau kita lihat memang polanya mirip-mirip dan kalau kita lihat memang lagi berada di bottom banget. Jadi memang untuk reboundnya sendiri walaupun dari nilai naik lumayan banyak, kita lihat dibandingkan dengan emiten yang lainnya belum terlalu banyak reboundnya. Dari low level di bulan November itu baru naik kurang lebih 10%. Jadi kita lihat sebenarnya masih cukup optimis kalau dia bisa ke 10.000 lagi. Karena based on riwayat grupnya sendiri juga sebenarnya agendanya masih lumayan banyak sepertinya ya, seperti mungkin akan ditargetkan masuk ke indeks-indeks global seperti MSCI atau FTSE seperti itu. Baik, kita bergeser ke CDIA Pak. Hari ini juga melesat di atas 6%, kembali berada di harga 2.000-an untuk CDIA. Ya, CDIA juga sudah mulai kembali breakout setelah konsolidasi lumayan panjang dari bulan Oktober. Jadi kalau kita lihat di sini recommendation sudah masuk ke level buying level, buy on weakness mungkin kita rekomendasikan selama dia masih bertahan di level 2000. Jadi mungkin pemirsa kalau mau buy boleh aiming for 2050 sampai level 2000 ya. Mungkin itu lowest level karena level support juga. Stop loss-nya below 1980 dengan take profit levelnya mungkin boleh aiming sampai ke level 2200 untuk menengah jangka pendek. Mungkin seperti itu untuk CDIA. Baik, analisis dan rekomendasi untuk CDA dan TPIA hari ini ikut menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Kita beralih ke saham big cap lainnya Pak. Ada Astra International. Hari ini juga melesat di atas 3,92%, hampir 4% maksud kami, di 6.625. Dan tampaknya sudah kembali ke level 6.600-an kembali untuk Astra Pak. Analisis dan rekomendasinya, intraday tertinggi hari ini di 6.625 dan mungkin ini merupakan level tertinggi juga dalam beberapa bulan terakhir, Pak Nicholas. Oke, mungkin secara keseluruhan kita lihat tren sudah mulai membaik dari bulan Juli kemarin karena mungkin ditopang juga sama diversifikasi bisnis Astra yang bergerak di bidang pertambangan, alat berat, UNTR, salah satu yang menopang juga. Dan kalau based on technical kita lihat memang sudah bergerak di dalam tren bullish dari bulan Agustus ya. Jadi untuk saat ini kita masih rekomendasikan buy on weakness karena secara technical daily chart kita lihat EMA 20 masih di-maintain dengan baik. Benchmark dari bulan Juli masih belum patah, belum berhasil tembus ke bawah level EMA 20. Jadi untuk saat ini kita rekomendasikan buy on weakness di level 6.600 sampai 6.550, stop loss-nya below 6.400. Take profit level mungkin untuk saat ini masih bisa ada peluang penguatan sampai ke 6.900. Baik, ikut euforia juga tidak Pak untuk window dressing dari histori tahun-tahun sebelumnya untuk Astra? Kalau dari historical, iya kita lihat ini salah satu saham yang lumayan rutin berpartisipasi dalam penguatan window dressing seperti itu. Baik, analisis dari saham-saham big cap yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga mencatatkan level intraday tertinggi di sepanjang masa dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di perdagangan sesi kedua hari ini masih bergerak di zona hijau, bahkan penguatan makin tinggi atau makin signifikan, di mana indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,80% di level 8.617,043. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menembus rekor di 8.625,636. Nah, nanti kita juga akan sama-sama update ini apakah di level 8.617 penutupan hari ini merupakan level penutupan tertinggi juga pemirsa, di mana di sesi pertama pada pagi tadi dibuka menguat di 8.577,606, lebih dominan mengalami penguatan bahkan di menit-menit terakhir jelang penutupan
penutupan menembus ke level intraday tertinggi sepanjang masa di 8.625. Kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat posisi penutupan indeks lainnya di tengah penguatan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45 kompak mengalami penguatan. MNC 36 ditutup menguat di 0,312%, maksud kami Jakarta Islamic Index menguat di 0,83%, LQ45 menguat di 0,42%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral. Industri masih memimpin penguatan di 2,75%. Ada Astra Internasional di sana. Konsumsi non primer juga menguat di 2,42%. Kesehatan melemah di 0,77%. Teknologi juga tertekan di 0,36%. Saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Dari saham grup Raya Gopang itu ada CDIA menguat di 2050 transaksi hingga 1,2 triliun rupiah, BRMS, CBDK dan Cuan hari ini juga ditutup di zona hijau. Dan beberapa sahamnya juga masuk ke dalam saham pilihan hari ini. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, KLBF berbalik arah melemah di 1140 setelah sebelumnya mengalami penguatan. GTSI tertekan di 173, ICBP dan Goto hari ini juga sama-sama melemah. Goto ditutup di Rp65 per sahamnya. Updatean posisi penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.